Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu hubungan struktur aktivitas obat. Hubungan struktur aktivitas obat merupakan salah satu metode analisis dalam mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping yang sekecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar. Obat kardiovaskular adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit kardiovaskular atau hulu jantung. Penyakit ini menempati urutan nomor 1 sebagai penyebab kematian di berbagai negara. Di Amerika Serikat, 51% kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Di video kali ini akan dijelaskan beberapa hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular. Di antaranya yang pertama yaitu kardiotonik, yang kedua antiaritmia, yang ketiga antihipertensi, yang keempat antiangina, dan yang kelima vasodilator. Baik, kita masuk pada materi antiaritmia. Antiaritmia itu adalah jenis obat yang digunakan untuk memperbaiki irama jantung menjadi normal. Indikasi dari obat antiaritmia ini yaitu sebagai pengobatan aritmia jantung, takiaritmia, dan juga bradiaritmia. Mekanisme kerja dari obat antiaritmia ini, yang pertama dia itu akan bekerja secara langsung pada membran sel miokardial. Kemudian dia itu akan mengontrol aliran ion transmembran miokardial. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian obat antiaritmia. Jadi pembagian obat antiaritmia dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan kegunaan dan kedua berdasarkan tipe kerjanya. Nah, pertama berdasarkan kegunaan, yaitu senyawa yang digunakan untuk pengobatan tariaritmia. Contohnya seperti lidokain, verapamil, dan beta blocker. Nah, yang kedua senyawa yang digunakan untuk pengobatan bradiaritmia, contohnya seperti atropin dan isoproterenol. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai berdasarkan tipe kerjanya. Yang pertama, obat yang berstruktur khas, yaitu obat yang bekerja dengan membentuk kompleks dengan reseptor, contohnya seperti beta blocker. Nah, selanjutnya ada obat yang berstruktur tidak khas, yaitu obat yang bekerja dengan cara berkumpul pada daerah tertentu membran sel miokardial sehingga menyebabkan peningkatan tekanan permukaan dalam membran dan menghambat fungsi biologis komponen membran normal, contohnya seperti quinidin dan prokanamid. Selanjutnya contoh obat. Contoh obat berikut yaitu yang digunakan dalam penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Obat yang pertama ada pirokainamid. Pirokainamid dapat dilihat juga struktur kimianya. Dosisnya yaitu 1,25 diikuti dengan 0,75 mg per jam. Obat ini bekerja dalam menghambat sinyal listrik yang berada dalam jantung sehingga irama jantung dapat bekerja dengan baik. Obat yang kedua lidokain. Lidokain ini dosisnya 50 sampai 300 mg per jam. Dapat dilihat juga struktur kimianya. Obat ini sebenarnya yang digunakan dalam obat bius untuk memati rasakan kulit, tetapi obat ini juga digunakan dalam menghambat sinyal listrik dalam jantung sehingga denyut jantung dapat bekerja dengan cepat. Obat yang ketiga adalah disopiramid. Disopiramid ini dosisnya yaitu 100 sampai 200 mg. Dapat dilihat juga struktur kimianya pada slide. Obat ini bekerja dalam menghambat atau memperbaiki sinyal-sinyal dalam jantung sehingga denyut jantung dapat bekerja dengan baik. Terkait dengan penyakit antiaritmia yang memiliki beberapa jenis contoh obat, diantaranya ada obat quinidin. Obat quinidin memiliki rumus struktur C2OH2 4N2O2, di mana obat quinidin ini memiliki dosis pemakaian 200 sampai 800 mg sekali sehari. Miligram dalam waktu pemakaian 5 kali sehari. Selain obat quinidin, ada juga obat praemilium, di mana obat praemilium ini memiliki dosis awal 20 mg
dengan pemakaian 3-4 kali sehari dengan pemeliharaan 10 mg dalam waktu pemakaian 2-3 kali 4 sehari. Selanjutnya, adapun hubungan struktur dan aktivitasnya, yaitu rantai alkil mengandung substituen bersifat polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan bagian polar fosfolipid membran. Kemudian gugus aminokationik yang terionisasi pada pH tubuh dapat berinteraksi dengan gugus anion fosfolipid membran. Selanjutnya, cincin aromatik yang bersifat lipofil dapat berinteraksi dengan rantai alkil fosfolipid membran melalui ikatan hidrofob dan van der Waals. Kemudian, interaksi obatnya yaitu obat yang berstruktur tidak khas dengan bagian tertentu membran miokardial menyebabkan berkumpulnya obat secara selektif pada membran dan menyebabkan penekanan dan hambatan tidak khas beberapa fungsi membran. Kemudian antihipertensi. Definisi dari antihipertensi itu obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi. Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan pada ginjal. Kemudian indikasi sebagai pengobatan hipertensi. Obat yang digunakan untuk terapi hipertensi, pemilihan obat antihipertensif bergantung pada indikasi maupun kontraindikasi yang sesuai untuk pasien. Beberapa indikasi dan kontraindikasi dari berbagai obat antihipertensi adalah yang pertama itu thiazid, kemudian beta blocker, antagonis reseptor angiotensin 2, kemudian antagonis kalsium, dan alpha blocker. Selanjutnya pada mekanisme kerja, yang pertama itu vasodilator. Vasodilator terbagi menjadi dua, vasodilator arteri dan vasodilator vena dan arteriola. Contoh dari vasodilator arteri yaitu hidralazin, dihidrazin, dan minoxidil. Sedangkan contoh dari vasodilator vena dan arteriola yaitu natrium. Kemudian yang kedua ada angiotensin converting enzyme, contohnya itu captopril, lisinopril, dan ramipril. Dan yang ketiga ada antagonis kalsium selektif, contohnya itu diltiazem dan nifedipin. Kemudian yang keempat ada diuretika, contohnya yaitu hidroklorothiazid. Adapun mekanisme dari vasodilator arteri adalah secara langsung mengadakan relaksasi otot polos arteriola sehingga terjadi vasodilatasi bulu arteri perifer yang menyebabkan tekanan darah. Kemudian, mekanisme kerja vasodilator vena dan arteriola mengadakan relaksasi otot polos vena dan arteriola sehingga terjadi vasodilatasi bulu vena dan arteri perifer yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Kemudian, mekanisme kerja dari angiotensin converting enzyme seperti captopril, lisinopril, dan ramipril merupakan antihipertensi yang kuat dengan efek samping yang relatif ringan seperti kelesuan, sakit kepala, diare, batuk, dan mual. Captopril mengandung gugus SH yang dapat berinteraksi membentuk kelat dengan ion Zn dalam tempat aktif angiotensin converting enzyme. Terjadi hambatan secara kompetitif angiotensin converting enzyme sehingga peredaran angiotensin 2 dan kadar aldosteron menurun. Akibatnya, tidak terjadi vasokonstriksi dan retensi Na, sehingga tekanan darah menurun. Dan yang terakhir ada mekanisme kerja dari antagonis kalsium selektif, di mana bekerja secara selektif pada otot polos vaskular, yaitu menurunkan tonus otot polos
sehingga terjadi vasodilatasi bulu arteri perifer yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Selanjutnya, mekanisme kerja hubungan struktur aktivitas senyawa penghambat angiotensin 4 aktif pada angiotensin converting enzyme. Yang pertama ada ion Zn+ yang dapat membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril SH dari katopril, gugus karboksi dari enalapril, lisinopril, pirindofril. Dan yang kedua, gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Dan yang ketiga ada gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Gugus karboksi yang membentuk kompleks dengan Zn+ dapat berubah karboksilat bebas lisinofril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester etil, enalapril dan pirindofril. Untuk memperpanjang masa kerja obat, bentuk ester adalah praobat. Dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi bentuk asam yang aktif. Gugus-gugus lain pada umumnya untuk meningkatkan lipofilitas senyawa, sehingga terdistribusi obat dalam tubuh menjadi lebih baik. Kemudian pada senyawa antagonis reseptor AT1 angiotensin 2. Kelompok obat ini merupakan obat antihipertensi baru yang bekerja secara selektif sebagai antagonis reseptor AT1 angiotensin 2 dengan memblok sumber atau jalur sintesis angiotensin 2, menurunkan kadar renin, angiotensin 2 dan aldosteron dalam plasma sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Obat tidak bekerja sebagai penghambat angiotensin converting enzyme dan tidak mempengaruhi kecepatan kontraksi jantung. Contohnya itu losartan, irbesartan, kandersartan, dan valsartan. Kemudian obat golongan efek sentral. Di sini memiliki 3 contoh. Yang pertama itu klonidin, guanfacin, dan 1A metildopa. Untuk klonidin ini memiliki dosis 0,1 sampai 0,3 mg per hari. Kemudian guanfacin itu memiliki dosis 0,5 sampai 1 mg per hari sebelum tidur. Dan yang terakhir 1A metildopa ini dosis awalnya yaitu 250 sampai 500 mg untuk 2 sampai 3 kali sehari selama 2 hari. Untuk dosis pemeliharaannya itu 250 gram 2 kali sehari. Baik, selanjutnya ada contoh obat golongan AC1. Yang pertama itu ada captopril, dosisnya 12,5 sampai 25 mg 3 kali sehari. Kemudian ada perindopril, dosisnya 4 sampai 8 mg 1 kali sehari. Kemudian ada enalapril, dosisnya 5 sampai 10 mg 1 sampai 2 kali sehari. Kemudian ada lisinopril, dosisnya 5 sampai 10 mg 1 kali sehari. Ramipril, dosisnya 1,25 mg 1 kali sehari. Kemudian ada delapril, dosisnya 15 sampai 30 mg 1 kali sehari. Dan yang terakhir ada quinapril, dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg 1 kali sehari. Obat golongan antagonis reseptor angiotensin 2 memiliki beberapa struktur, di mana struktur yang pertama itu memiliki nama obat lasartan dengan dosis 50 mg 2dd. Kemudian struktur kedua dengan nama obat irbesartan dengan dosis 75 sampai 100 mg 1dd. Kemudian struktur yang ketiga itu memiliki nama obat kandasartan dengan dosis 8 sampai 16 mg 1dd. Kemudian struktur yang terakhir itu memiliki nama valsartan dengan dosis 80 mg 1 sampai 2dd. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Irmawati Syarif dengan NIM F202001152. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan aktivitas ACE inhibitor. ACE inhibitor merupakan obat yang bekerja menghambat enzim angiotensin converting enzyme atau yang biasa disebut ACE.
Enzim ini berperan dalam sistem renin-angiotensin tubuh yang menghambat yang mengatur volume ekstraseluler, misalnya pada limfa, kemudian pada cairan jaringan tubuh, dan pada plasma darah. Enzim ini berperan juga dalam menurunkan tekanan darah bagi pasien yang menderita hipertensi, meningkatkan kerja jantung, kemudian menurunkan beban jantung bagi pasien yang mengalami gagal jantung. ACE inhibitor ini juga merupakan analog non-polipeptida dari angiotensin 1. Inhibitor ACE ini terikat kuat pada sisi aktif ACE, yakni terjadi kompleks dengan ion Zn dan berinteraksi dengan gugus yang bermuatan positif dan kantong hidrofobik. Kemudian terdapat 3 kelompok penghambat ACE yang dibagi berdasarkan struktur molekulnya, yakni yang pertama yaitu kelompok yang mengandung sulfidril, contohnya itu captopril. Kemudian yang kedua yaitu kelompok yang mengandung dikarboksilat, contohnya itu evalopril, ranipril, quinopril, perindopril, lisinopril, dan benozopril. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok yang mengandung fosfonat, contohnya itu fosinopril. Kemudian dapat kita lihat pada slide yang saya bagikan, model itu menjelaskan tentang model tempat aktif pada ACE ditunjukkan oleh adanya yang pertama itu ion Zn+ yang dapat membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril atau SH dan captopril. Kemudian gugus karboksi dari enalopril, lisinopril, peridopril, ramipril, betapril, quinopril, benazepril, imidapril, dan silazapril, serta gugus fosforus dari fosinopril. Kemudian yang kedua itu gugus ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Kemudian yang ketiga, gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Kemudian dapat kita lihat pada slide berikutnya, gugus karboksi yang membentuk kompleks Zn+ dapat berupa karboksilat bebas atau lisinopril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester etil dapat berupa enalopril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, benzepril, imidopril, dan silazopril. Ini untuk memperpanjang masa kerja obat. Kemudian bentuk ester adalah praobat dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi bentuk asam yang aktif. Gugus-gugus lain pada umumnya untuk meningkatkan lipofilitas senyawa sehingga distribusi obat dalam tubuh menjadi lebih baik. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Struktur dan aktivitas. Fosinopril atau ACE-NOR-M merupakan ester praobat dalam tubuh. Ester akan terhidrolisis secara pelan menjadi asam fosinoprilat aktif, sehingga masa kerja obat menjadi panjang. Senyawa mengandung gugus fosfinat yang mampu mengikat secara spesifik tempat aktif pada ACE. Fosinopril mempunyai kegunaan serupa dengan benazepril. Dosis 10 mg 1 DDA atau 1 kali setiap hari. Antiangina. Definisi obat yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan angina pectoris. Kemudian indikasi pengobatan angina pectoris. Tipe angina yang pertama angina klasik, yaitu pada saat olahraga dan emosi. Kedua angina varian, yaitu pada waktu istirahat. Mekanisme kerja yang pertama vasodilator, yang kedua meningkatkan pasokan oksigen atau mengurangi kebutuhan oksigen. Obat turunan nitrat dan nitrit. Yang pertama itu ada amil nitrit. Awal kerjanya 0,25 menit, masa kerjanya 1 menit, dosisnya untuk inhalasi 0,18 sampai 0,3 mili. Yang kedua ada gliseril trinitrat. Dengan awal kerjanya yaitu 2 menit, masa kerjanya 30 menit, untuk dosisnya yang oral 5-10 mg 1 kali sehari, sublingual 0,15 sampai 0,6 mg, untuk sistem transdermalnya 2,5-10 mg per hari. Kemudian yang ketiga ada erythritol tetranitrat. Awal kerjanya 15 menit,
masa kerjanya 180 menit, untuk dosisnya pemberian oral itu 10 mg 4 kali sehari. Kemudian yang keempat ada pentaerythritol tetranitrat. Dengan awal kerjanya itu 20 menit, masa kerjanya itu 330 menit, untuk dosisnya pemberian oral 10-20 mg 4 kali sehari. Kelima itu isosorbit nitrat. Dengan awal kerjanya itu 3 menit, untuk masa kerjanya 60 menit, dan dosis yang diberikan itu oral atau sublingual dengan 5-10 mg tiap 2-3 jam. Baik, saya lanjut pada slide ini dijelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas, di mana di slide ini kami sudah paparkan gambar struktur aktivitas dan ada juga bagian-bagian struktur aktivitas, di mana pada bagian pertama ada cincin dihidropidin, dan yang kedua atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologis, dan yang ketiga substituen yang meruah, misal gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik, dan yang terakhir gugus nitro dan eter kurang penting untuk aktivitas. Next, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu vasodilator. Adapun definisi dari vasodilator adalah obat yang dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah arteri maupun vena. Adapun indikasi pada vasodilator yaitu pengobatan aritmia jantung, takiaritmia, beserta bradiaritmia. Adapun mekanisme kerja pada vasodilator yaitu vasodilator akan mengurangi ketegangan dinding otot pembuluh darah sehingga ruang dalam pembuluh darah tidak menyempit. Hal tersebut akan memudahkan tubuh untuk mengalirkan darah berisikan oksigen ke seluruh tubuh termasuk ke otot jantung dan menekan potensi aliran darah kembali ke ruang jantung. Next, kita masuk di slide selanjutnya yaitu vasodilator koroner untuk pengobatan payah jantung kongestif kronik yang sulit disembuhkan dengan cara mengembangkan fungsi miokardial tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Adapun contoh obatnya adalah salbutamol, erythritol tetranitrat, gliseril trinitrat, natrium nitroprosid, captopril, dipiridamol, enalapril, nifedipin, verapamil, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada vasodilator sistemik atau biasa disebut dengan vasodilator umum adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek vasodilatasi pada semua bagian sistem peredaran darah. Contoh obatnya adalah amilnitril, buflomedil, etofilin, nikotinat, flunarizin, iproxamin, isoxsuprin HCl, pindolol, dan lain-lain. Lanjut ada vasodilator perifer dan cerebral. Obat ini menimbulkan dilatasi buluh kulit dan otak. Contoh obatnya adalah nisergolin, sinarizin, flunarizin, buflomedil, sinepazid, piritinol, nikotinil alkohol, dan lain-lain. Pada slide berikutnya merupakan gambaran skematik sisi kerja beberapa vasodilator. Terlihat bahwa sisi reseptor spesifik untuk nitrat dan nitrit atau N, senyawa pemblok beta adrenergik atau A, dan natrium nitroprosid atau S menimbulkan efek vasodilatasi melalui sisi vasodilator yang umum atau V. Papaverin, teofilin, dan turunannya menghambat enzim fosfodiesterase atau PDE mengubah CAMP menjadi 5-AMP. Asam etakrinat atau EA mencegah vasodilatasi oleh turunan nitrat, beta blocker, turunan papaverin, teofilin, dan natrium nitroprosid pada sisi vasodilator V. Relaksasi otot polos terjadi sehingga akibat
Relaksasi otot polos terjadi sebagai akibat peningkatan kadar siklik adenosin monofosfat atau biasa disebut dengan CAMP di dalam sel karena peningkatan aktivitas katalitik enzim adenilat siklase. Enzim ini diaktifkan oleh beta blocker yang berinteraksi dengan beta adrenoseptor pada membran otot polos. Obat vasodilator dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu vasodilator koroner, vasodilator sistematik, serta vasodilator cerebral dan perifer. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.